Halo Sobat Cerdas SD Negeri 1 Daud. Apa kabarmu hari ini? Semoga harimu menyenangkan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kang Bento. Ya, pada kesempatan ini Kang Bento akan memberikan sedikit informasi tentang pelajaran kita yang tadi kita telah belajar di sekolah. Nah, tujuannya supaya setelah adik-adik mendengar atau mengikuti informasi ini, adik-adik dapat atau mampu mengerjakan tugas yang akan diberikan nantinya. Oke adik-adik, langsung saja kita ke informasi yang akan Kang Bento bagikan. Adik-adik, berdasarkan materi yang telah kita pelajari di sekolah tadi, yaitu tentang muatan IPA KD 3.3 dan 4.3, tentang organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Selain manusia, hewan pun memiliki organ pencernaan. Organ pencernaan pada hewan berbeda-beda. Ada yang memiliki organ tembolok, empedal, lambung, atau usus. Organ-organ pencernaan tersebut mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dalam sebuah sistem pencernaan. Berikut adalah sistem pencernaan yang terdapat pada hewan. Yang pertama yaitu serangga. Serangga yang akan kita bahas di sini adalah belalang. Adik-adik tahu kan belalang? Nah, seperti terlihat pada gambar di samping. Nah, makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Kemudian yang kedua, makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam tembolok, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Kemudian yang berikut, makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal atau lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Yang berikut, setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim, lalu masuk ke usus untuk diserap. Dan yang terakhir, sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Itulah alat pencernaan dan sistem pencernaan pada serangga, lebih khususnya belalang. Kita lanjut adik-adik pada hewan yang kedua, yaitu yang disebut dengan ruminansia. Nah, adik-adik, ruminansia ini adalah hewan memama biak. Adik-adik tahu tidak jenis hewan yang memama biak? Kang Bento yakin pasti adik-adik sudah tahu. Oke, mari kita lihat cara kerja atau fungsi dari organ pencernaan pada hewan ruminansia atau hewan memama biak. Yang pertama, prosesnya itu makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut. Kemudian poin yang kedua, makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen atau perut besar melalui kerongkongan. Makanan dicerna dengan bantuan bakteri, lalu disimpan sementara di dalam rumen. Kemudian poin yang berikut, saat beristirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Kemudian poin yang berikut, makanan yang sudah dikunyah lagi masuk ke dalam retikulum atau perut jala untuk mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Nah, makanan kemudian masuk ke dalam omasum atau perut kita untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Sama-sama pakai enzim ya adik-adik. Kemudian poin yang berikut, setelah itu makanan masuk ke dalam abomasum atau perut masam untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat yang ada di dalam makanan. Ternyata bakteri ini ada bakteri jahat dan ada bakteri baik loh. Nanti pasti kita pelajari ya adik-adik. Kemudian sari-sari makanan diserap oleh usus halus. Nah, yang terakhir, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Itulah rangkaian proses pencernaan pada hewan ruminansia atau hewan memama biak. Hewan memama biak ini contohnya itu sapi. Oke, pintar sekali adik-adik. Pasti adik-adik tahu, Kang Bento yakin kok. Oke adik-adik,
kita lanjut lagi pada poin yang ketiga. Kita akan melihat proses pencernaan dan organ-organ pencernaan pada ikan, katak, reptilia, burung, dan mamalia. Yang pertama, tapi sebelumnya adik-adik, ikan, katak, reptilia, burung, dan mamalia lain ini dikemas dalam satu pembahasan ya, maksud Kang Bento. Oke, kita lanjut pada poin yang pertama. Sistem pencernaan ikan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Kemudian yang kedua, sistem pencernaan katak dan reptilia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka atau tempat pembuangan sisa pencernaan. Kemudian poin yang berikut, sistem pencernaan burung serupa dengan serangga, yaitu mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Emang burung beda dengan serangga ya? Maksudnya? Nanti kita bahas. Kang Bento juga bingung. Sorry ya, kita lanjut aja dulu, fokus aja. Poin yang terakhir adik-adik, sistem pencernaan mamalia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ya, itulah organ-organ pencernaan pada hewan dan fungsinya. Nah, adik-adik, kita akan lanjut dengan sistem pencernaan pada diri kita. Iya, kalian. Maksud Kang Bento kamu. Maksud Kang Bento manusia. Kita kan manusia, kalian kan manusia. Oke adik-adik, mari kita lihat sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia terdiri atas organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. Oke adik-adik, mari perhatikan dan simak gambar di samping. Di samping apa di atas ya? Di samping lah. Perhatikan dengan seksama adik-adik. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sepertinya tadi Pak guru kalian, guru IPA kalian di sekolah sudah menggambar di papan tulis tentang pencernaan manusia ya. Kang Bento yakin pasti kalian ingat. Oke, mari kita simak alat-alat pencernaan atau organ-organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut. Makanan dihancurkan di dalam mulut menggunakan gigi dengan dibantu air liur. Kalian tahu air liur? Iya, air ludah. Oke, yang kedua, makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan masuk ke dalam lambung. Kira-kira siapa yang mendorong ya? Ya, itu nanti dijelaskan sama guru kalian. Kemudian yang ketiga, di dalam lambung makanan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Lagi-lagi enzim ya. Enzim ini apa sebenarnya? Di serangga ada enzim, mamalia pun ada enzim, manusia juga gitu. Kira-kira menurut kalian enzim ini apa? Bisakah kalian menjawabnya? Bantu dong Kang Bento. Kang Bento tidak tahu. Oke, kita lanjut pada poin yang keempat. Makanan yang telah halus tersebut kemudian masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sarinya. Ya, kemudian yang kelima, sisa penyerapan dari usus halus kemudian masuk ke dalam usus besar untuk diserap airnya dan dibuang zat-zat sisanya. Wah, diserap airnya, dibuang zat-zat sisanya. Dan yang terakhir, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Oh, kira-kira kalian bisa berpikir nggak sisa pencernaan dibuang melalui anus? Iya, Kang Bento tahu. Oke, demikian adik-adik. Itulah sedikit informasi yang Kang Bento bagikan untuk kalian. Nah, adik-adik, seperti yang Kang Bento janjikan bahwa kalian akan mendapat informasi tugas di dalam video ini. Untuk itu, simak dengan seksama dan teliti apa yang Kang Bento ucapkan nanti. Oke? Yang Kang Bento inginkan adalah
adik-adik diminta untuk mengisi atau menunjuk atau menjawab nama-nama organ pada gambar di samping serta fungsinya. Sudah perhatikan gambar di samping? Nah, gambar di samping merupakan sistem pencernaan manusia. Nah, adik-adik diminta untuk menyebutnya dan memberi penjelasan tentang fungsi organ itu. Bagaimana cara kerjanya? Kemudian yang kedua, mengapa makanan masuk ke dalam organ pencernaan harus dihancurkan terlebih dahulu? Jelaskan jawabanmu. Kemudian yang ketiga, perhatikan gambar sistem pencernaan pada manusia. Ya, kalian perhatikan? Oke? Kang Bento meminta supaya kalian menghafalnya, sebab kalau ketika pertanyaan pertama kalian jawab, maka pertanyaan ketiga ini akan mudah bagi kalian. Kemudian yang keempat, kalian perhatikan gambar di samping juga. Nah, itu ada gambar hewan mamalia. Apa yang tadi yang namanya yaitu? Hewan apa? Ruminansia. Ya, yaitu sapi. Ya. Perhatikan huruf A dan B dan sebutkan organ yang ditunjuk oleh huruf A dan B. Sebutkan nama dan fungsinya. Kemudian pada serangga, perhatikan organ yang ditunjuk pada huruf C dan D. Kemudian kalian menyebutkan fungsinya dan nama organnya. Jangan lupa. Kemudian yang berikut, gambarkan sistem pencernaan hewan di samping. Ya, ikan maksudnya. Kemudian Anda menentukan di mana proses atau lubang pembuangannya. Jangan proses ya, maaf ya. Lubang pembuangan dari gambar di samping. Hewan apa di samping? Ikan ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir, paling terakhir, sebutkan atau tolong kalian bantu Kang Bento seperti yang tadi Kang Bento minta tolong ke kalian. Tolong kalian mencari enzim apa yang membantu proses pencernaan di dalam lambung pada manusia. Itu yang paling terakhir. Ya adik-adik, mungkin itu saja, terlalu panjang lebar yang Kang Bento jelaskan. Tetapi yang Kang Bento harapkan adalah ketika kalian menonton video ini, kalian dapat menyimaknya dan kalian dapat mengerti apa yang Kang Bento maksud, dan kalian lebih bisa untuk mengerjakan atau membuat tugas yang Kang Bento berikan. Sekian adik-adik, teruslah bahagia dalam proses belajar. Belajar itu harus menyenangkan. Usahakanlah tetap belajar, sebab belajar adalah apa ya? Belajar merupakan kunci sukses kita nanti di masa depan. Shalom adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam cerdas Sobat SD Negeri 1 Adaud.